Shalom semuanya. Ya, hari ini terima kasih buat kesaksian Bu NN ya yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa apapun proses itu kalau dilihat ya enggak berhenti-berhenti rasanya ya, mulai dari hidup dalam kekurangan keuangan, tapi Tuhan pelihara enggak? Kalau sampai dilihat masa-masa sekarang mulai dari anak, kebutuhan, pekerjaan, walaupun ada proses penyakit kanker ya, tapi Tuhan itu pelihara enggak saudara? Tuhan lakukan sesuatu enggak? Itu artinya kalau kita lagi menghadapi masalah, kita jangan berpikir bahwa masalah itu adalah masalah saudara. Selama saudara berpikir masalah itu masalah dan beban buat hidup saudara, maka kita enggak akan melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau saudara berpikir bahwa masalah itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk saudara mengalami Tuhan. Kesempatan untuk saudara mempunyai iman karakter Kristus yang lebih lagi di dalam Tuhan. Dan kesempatan untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Melihat mujizat karya Tuhan yang besar. Maka itu tidak akan jadi beban. Dan saudara pasti akan melihat kemenangannya. Karena nggak mungkin Tuhan itu izinkan segala sesuatu terjadi dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu menutup jalan hidup kita. Nggak mungkin saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti Tuhan yang baik. Yuk, saudara tahu kenapa kita ini hidup di dunia ini masa-masa yang sukar. Saudara enggak perlu takut. Karena kita ini dibedakan. Yuk kita lihat ayatnya. Di Keluaran 33 ayat 16. Supaya saudara tahu bahwa saudara dan dunia ini dibedakan saudara. Dunia boleh kalang kabut hari ini. Tapi buat saudara dan saya hari ini saudara harus mengalami titik. Di mana saudara berjalan dengan tenang dan percaya. Keluaran 33 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Dari manakah gerangan akan diketahui ya bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Jadi saudara dan saya hari ini berjalan di masa sukar, kita berjalan dengan orang dunia. Tapi saudara dan saya itu dibedakan. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Di masa sukar ini Tuhan berjalan enggak bersama saudara. Itu artinya apapun masa sukar, apapun tantangan di akhir zaman, pesan saya, jangan pernah takut menghadapi segala sesuatunya. Karena kita ini dibedakan. Ya, yuk kita lihat Roma 5 ayat 2 dan 3. Kita baca ya. Bagaimana kalau masalah itu bukan masalah lagi dan saudara dan saya hari ini dibedakan. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara hari ini punya kekuatan untuk berdiri di akhir zaman ini bersama dengan Tuhan. Yuk kita baca Roma 5 ayat 2 dan 3 ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Lihat ya, oleh Yesus kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Lihat ya, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa, lihat ya kata-kata ini, kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Kehancuran. Kesengsaraan yang terjadi hari-hari ini apakah menimbulkan bencana? Menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Setelah ketekunan menimbulkan apa saudara? Tahan uji. Dan setelah tahan uji akan menimbulkan apa saudara? Pengharapan.
Ayat kelimanya lihat, pengharapan tidak mengecewakan. Itu sebabnya hari ini, saudara, masalah itu bukan masalah. Karena setiap masalah yang menimbulkan kesengsaraan itu bukan menimbulkan bencana, bukan menimbulkan jalan tertutup atau malapetaka, tetapi kesengsaraan yang terjadi itu justru mengucap syukurlah. Kalau menimbulkan ketekunan itu berarti keuntungan buat saudara dan saya, makin tekun berbuah roh, makin tekun karakter Kristus, makin tekun dalam beriman. Apalagi tahan uji, sehingga saudara dan saya melalui kesengsaraan membuat kita makin dimurnikan, tahan uji, tahan banting. Itu sebabnya kalau masalah bukan masalah, karena itu membawa keuntungan buat saudara dan saya dengan proses yang begitu berat, begitu panas apinya, supaya saudara makin tekun dan tahan uji itu sesuatu yang saudara persiapkan hari ini. Ya, tadi saya di Bali bilang, apa sih yang dipersiapkan saudara? Pastikan kita ini cuma transit di dunia. Selama-lamanya kita akan tinggal di kerajaan surga. Itu sebabnya kalau di transit ini persiapan, kita bawa pulang dengan koper itu isinya sesuatu yang bisa diterima di surga. Apa yang saudara packing hari-hari ini, rumahmu, hartamu, depositomu yang dimasukin di koper hari-hari ini, yang engkau simpan, itu di surga tidak diterima semuanya. Saudara pulang bawa koper itu, Tuhan bilang gini, semua harta tidak dibawa. Tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau engkau mulai tekun beriman, berbuah, berkarakter Kristus, itu sesuatu yang saudara packing, saudara persiapkan dalam koper, nanti sampai pulang ke rumah Bapak, semua yang saudara siapkan di dalam koper ini, pintu kerajaan surga terbuka. Termasuk ketika engkau dilihat tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Pengharapan apa saudara? Yang tidak mengecewakan hasilnya. Berarti masalah itu masalah enggak buat saudara? Enggak saudara. Senyatanya kalau masalah itu menjadi masalah karena itu intimidasi iblis. Saudara ditakut-takuti. Suamimu lihat tuh hancur. Lihat tuh usahamu sepi-sepi bangkrut. Lihat tuh masa depanmu suram, madesu. Senyatanya itu intimidasi iblis. Tapi bukan dalam perencanaan Tuhan. Senyatanya kesengsaraan saudara hari ini menguntungkan buat saudara dan upahmu besar di surga. Nanti pengharapanmu, percayalah, di tengah kesengsaraan ketika engkau punya pengharapan, hasilnya tidak akan mengecewakan. Berarti masalah itu jadi masalah enggak buat saudara? Enggak, saudara. Masalah itu tidak pernah jadi masalah buat saudara. Kenapa? Karena semuanya mendatangkan kebaikan. 3 hal yang akan saya bahas, ya. Ketika saya merenungkan firman ini juga, saya mengingatkan diri saya. Saya belum pulih, belum melihat teletabis dengan suami, tidak masalah. Tapi saya bangun mental saya supaya saya bermegah di dalam 3 hal, saudara. Hari ini kalau menurut kitab Roma 5 ayat 4-5, bagaimana kekuatan saudara ketika masalah itu bukan masalah saudara. Yang pertama yaitu bermegahlah di dalam kasih karunia. Hari ini jangan sedih. Masalah bukan masalah karena kita lagi menantikan hasil yang luar biasa
hidup kita akan tekun, tahan uji, melihat pengharapan yang tidak mengecewakan bersama Tuhan. Itu sebabnya berdirilah di akhir zaman ini. Jangan jadi orang-orang Kristen yang letih loyo lunglai, tapi bermegahlah di dalam kasih karunia-Nya. Hari ini kita bermegah aja. Nanti kita bahas apa sih bermegah dalam kasih karunia Tuhan, ya. Yang kedua, kita bermegah. Saya hari ini bisa semangat. Kenapa? Karena saya punya pengharapan. Walaupun yang terjadi di depan mata masalah bertubi-tubi, tapi saya mau bermegah tetap semangat karena saya tahu pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Sekalipun hari ini yang saya lihat sangat mengecewakan, tapi saya tetap semangat, saya tetap bermegah di dalam pengharapan karena saya tahu firman Tuhan berkata, kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebabnya hari ini yang kedua bermegah di dalam pengharapan. Yang ketiga firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam kesengsaraan. 3 hal saudara, kalau hari ini kita mau bermegah, ya mungkin itu keliru tulisannya, Roma 5 ayat 2-3, ya enggak apa-apa, nanti quote-nya saya dirubah aja, Roma 5 ayat 2-3, ya. Jadi ayat 2-3, 3 hal, bermegah dalam kasih karunia, bermegah dalam pengharapan, dan bermegah di dalam kesengsaraan. Yuk kita bahas satu-satu, ya. Jadi saudara dan saya jangan takut hari ini. Kita semua pasti punya semangat saudara. Kita semua tahu bahwa masalah ini bukan masalah. Mulai hari ini katakan masalah bukan masalah. Karena di balik kesengsaraanku itu akan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Itu sebabnya aku mau bermegah di dalam masalah. Aku mau bermegah karena aku tahu Tuhan sumber kasih karunia itu berjalan bersama aku. Aku mau bermegah di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Aku mau bermegah di dalam satu kesengsaraan. Yuk kita lihat. Bermegah dalam kasih karunia. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca sama-sama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya. Lihat ya, untuk hidup saleh, ya. Jadi kita bermegah hari ini, sudahlah penderitaan apapun kita percaya bahwa kita bermegah di dalam anugerahnya. Yang pertama yaitu ada apa saudara? Ada hal-hal yang berguna. Jadi hari ini kita bermegah, bukan masalah lagi menjadi masalah. Kenapa? Karena kita bermegah di dalam anugerahnya, yaitu ada hal yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang kedua, yaitu yuk kita baca sama-sama. Bagaimana kita hari ini bermegah aja di dalam anugerahnya. Oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Nah, yang kedua, ada hal yang mulia dan yang ajaib. Jadi hari ini kita percaya di tengah kesengsaraan ini anugerah Tuhan, ada hal yang berguna buat hidup saleh, ada hal yang mulia dan ajaib. Lihat yang ketiga, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 3 hal saudara, yuk. Yang pertama, kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan hari-hari ini. Bermegah aja. Masalah dijalani. Toh bukan masalah lagi, tapi saudara akan melihat anugerah Tuhan. Ada hal yang berguna, ada hal yang mulia dan ajaib. Yang ketiga, ada janji yang berharga dan sangat besar.
Itu sebabnya kita bermegah aja. Masalah bukan masalah, saudara. Karena pada akhirnya kita semua akan melihat betapa kita bersyukur dengan masalah berguna buat kita. Kita akan melihat di tengah masalah anugerah Tuhan, yaitu kuasanya yang mulia dan ajaib. Ada hal-hal yang mulia dan ajaib yang akan saudara lihat. Jadi bukan masalah, tapi hal yang berguna, hal yang mulia dan yang ajaib. Di tengah kesengsaraan, di tengah masalah, anugerahnya yaitu ada janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. Itu sebabnya yuk hari ini siapapun saudara yang mengalami masalah, Tuhan mau kita bermegah di atas masalah. Tuhan gak mau melihat saudara dan saya hari ini menjadi orang Kristen yang putus asa, yang berkecil hati melihat besarnya masalah. Walaupun memang kenyataanmu engkau sudah tidak berdaya lagi, tapi sekali lagi Tuhan mau kita bermegah, kita tetap berdiri teguh. Jangan lagi saudara hidup dalam keterpurukan hari ini. Yang sedang terpuruk, bangkitlah, karena masalah bukan masalah, tapi ketika kita bermegah di dalam anugerahnya, kita akan melihat hal yang berguna, hal-hal yang mulia dan ajaib, yaitu janji yang sangat besar dan janji-janji yang berharga. Yuk lihat lagi ya. Jadi kalau saudara percaya, Bu Eli apa kuat? Saudara pasti kuat. Kenapa? Kita semua hari-hari ini percayalah. Waktu saya bilang gini, Tuhan apa saya kuat kalau suami saya sampai punya 2 anak. Saya enggak bakal kuat loh Tuhan. Saya enggak bakal Tuhan. Sungguh Tuhan. Tapi ternyata ayat ini muncul saudara ya. Filipi 1 ayat 28 dan 29 ya. Jujur ya, saudara percaya hari-hari ini yuk. Kita akan melihat banyak perubahan besar yang akan terjadi ya. Tadi ada seorang ibu yang konseling dengan saya. Hidupnya juga mengalami paket yang lengkap, saudara. Ya, dia nangis. Dia bilang, Bu Eli, gimana saya bisa bangkit, Bu Eli? Setiap kali buka mata, yang saya lihat masalah demi masalah. Masalah saya tidak selesai-selesai, Bu Eli. Satu belum selesai, datang masalah berikutnya. Saya cuma berkata, Ibu, selama Ibu cuma melihat buka mata, yang dipikiri masalah, yang dilihat masalah, yang direnungkan masalah, Ibu tidak akan bisa berdiri teguh sebagai anak Tuhan di akhir zaman menghadapi masa sukar. Masa sukar itu berarti kita akan menghadapi Goliat, raksasa, saudara. Raksasa yang super besar yang tidak pernah saudara hadapi. Ada banyak orang yang hari-hari ini menghadapinya. Lah, kalau kita lihat raksasanya terus, kita tidak lihat kekuatan Tuhan yang besar, kira-kira saudara bisa menang enggak dari raksasa? Saya cuma berkata, Ibu, ayolah Ibu lihat. Jangan lihat masalah itu sebagai masalah, Ibu. Tapi mengucap syukurlah dengan masalah di masa sukar. Itu berarti Tuhan sayang. Tuhan mau memberikan anugerahnya buat Ibu. Tuhan mau engkau mengalami hal-hal yang lebih berguna lagi di masa yang akan datang. Bukan jadi seorang Kristen yang cuma dari lahir sampai sekarang jadi orang Kristen, tapi nilainya di pemandangan Tuhan, saudara, nilainya biasa-biasa. Betapa nyarisnya 30 tahun, 40 tahun jadi orang Kristen, tapi saudara kalah loh sama orang yang lahir baru. Jujur saya lihat orang-orang yang lahir baru seperti kesaksian Bu NN minggu lalu juga. Itu orang lahir baru tapi militan, saudara. Dikasih kepekaan karena dia punya rasa lapar dan haus akan kebenaran luar biasa. Sementara saudara dan saya selama zona nyaman, saudara cuma datang sama Tuhan haus sama berkatnya, haus sama mujizatnya. Itu nggak bisa, saudara. Kita semua hari ini sedang dibentuk Tuhan. Filipi 1 ayat 28 sampai 29.
Apa yang membuat saudara pasti mampu? Walaupun hari ini musuhmu begitu menekan saudara, saudara pasti mampu. Yuk kita baca Filipi 1 ayat 28 sampai 29. Dengan tiada digentarkan sedikit pun. Nah ya, Tuhan ingatkan firman ini, Eli, dengan tiada digentarkan sedikit pun, mau lawanmu punya anak 2, lebih muda, lebih terlihat dicintai suamimu, kamu jangan digentarkan. Lah kamu selalu takut. Kamu digentarkan dikit-dikit dengan wanita tobat. Dikit-dikit lihat berita hamil. Dikit-dikit lihat berita dia pergi berdua makan. Loh kapan? Hari ini kita harus membuat musuh itu gemetar. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Itu datangnya dari Allah. Sebab ini loh saudara, kita ini pasti kuat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita. Siapa yang bilang tidak kuat? Tuhan itu kasih kita karunia. Percaya, menderita, satu lagi karunia untuk bertahan sampai akhir. Jadi kalau ada orang Kristen yang datang sama Tuhan, aku tidak kuat, itu bohong saudara. Selain kita diberi karunia percaya, kita juga diberi karunia menderita, karunia untuk bertahan sampai akhir. Walaupun tantangan begitu besar, saudara tidak akan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Karena Tuhan sudah memperlengkapi hidup saudara dengan anugerah dan karunia-Nya. Anugerah tadi 3 hal itu tadi. Ada janji, ada hal yang berguna. Ya, ada apa lagi tadi saudara, ada hal-hal yang mulia dan ajaib. Di samping itu Tuhan bilang gini, jangan takut. Kalaupun proses itu bertambah berat, engkau pasti mampu. Percayalah, karunia untuk menderita, untuk mengikut aku, itu sudah aku persiapkan dan engkau akan aku perlengkapi di akhir zaman ini, saudara. Jadi itu sebabnya saya cuma bilang sama ibu-ibu, yang mungkin bapak-bapak juga, yang hari ini engkau punya masalah, sudahlah, jangan dipikiri, jangan dilihat. Ketika engkau percaya, engkau diberi karunia menderita, melanjutkan proses di akhir zaman, bertahan sampai akhir, percayalah, enggak usah dilihat. Enggak usah itu jadi beban pikiranmu. Enggak usah itu mencuri damai sejahteramu di dalam Kristus. Hari ini bermegahlah. Orang bermegah itu gimana saudara? Semangat. Orang bermegah, lihat seperti saya suaranya sudah seperti ini, masih bermegah. Ya jujur tadi tidak ada suara, tanya Fran, tanya siapa tadi yang ikut mama saya suaranya itu sampai tidak bisa keluar saudara ya, karena banyak makan lombok juga sambal kemarin ya. Saya memang mencobai Tuhan Allah dari kemarin. Tuhan sudah ingatkan saya jangan makan babi guling ya. Mau makan itu sepertinya kayak ada yang nahan, tapi yang namanya dasar mulut ini danjek saudara ya. Mulut ini kepingin makan babi guling dihabiskan saudara. Habis makan babi guling, makan sambal, akibatnya suaranya ndak karu-karuan ya. Saya sampai bilang gini, Tuhan ampuni saya sudah makan sesuatu yang membuat suara saya habis. Kalau besok ndak bisa khotbah gimana Tuhan? Malam nanti ndak bisa khotbah bagaimana Tuhan? Ngomong cuma au Tuhan, tapi Tuhan buat mujizat ya. Saya bilang saya mau berkhotbah Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan bisa buat suara saya di tengah-tengah khotbah itu volumenya makin besar dan makin jelas ya.
Puji Tuhan, walaupun malam ini setengahnya suara saya agak jembret ya, tapi masih jelas diterima. Yuk bermegah dalam pengharapan, satu ayat, satu pembahasan kita selesai. Bermegah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 1. Ya, orang bermegah dalam pengharapan. Saya hari ini bisa ketawa, bisa semangat karena Roma 12 ayat 1. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara tidak mungkin kalau bisa melihat pengharapan tidak mengecewakan kalau saudara tidak bisa bersukacita. Makanya hari ini perlu bermegah, saudara. Bermegah dalam pengharapan itu kenapa? Di dalam Tuhan. Yang pertama, Titus 2 ayat 13. Ya, yuk kita lihat. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi pengharapan saudara tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan yang saudara lihat nanti akan membuat saudara penuh bahagia. Penuh, saudara, katakan penuh. Pengharapan dalam Tuhan itu bukan separuh penuh, tapi penuh. Kalau saudara berharap kepada manusia, pengharapannya tidak penuh, bakal sering mengecewakan saudara dan saya. Tapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, sukacita aja. Hari ini masalah bukan masalah, makanya firman Tuhan mengajarkan kita bermegah, nak, bermegah. Pengharapan, ingat lo ya, itu menguntungkan kamu. Kamu takut apa? Kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Justru kamu akan lihat sesuatu yang penuh bahagia. Wow, keren ya. Yuk yang kedua, pengharapan itu gimana? Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya pengharapan kita lagi berbalik, tidak mengecewakan lagi. Makanya kita hari ini bersukacita aja. Yang ketiga, Amsal 23 ayat 18b. Bagaimana harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau kita hari ini mau bersukacita di dalam pengharapan, kenapa kita mau bermegah dalam pengharapan? Karena pengharapanmu yang pertama akan melihat hasil yang penuh kebahagiaan, yang kedua tidak mengecewakan, yang ketiga harapanmu tidak akan hilang. Itu sebabnya apa yang belum saudara lihat di tahun-tahun ini, teruslah berharap. Saya tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun hasilnya masih mengecewakan. Tapi ketika saya mengerti firman, saya bilang gini, Tuhan, sekali saya berharap, saya akan terus bermegah di dalam pengharapan. Saya terus akan bersukacita di dalam pengharapan. Karena pengharapanku pada akhirnya aku akan melihat hasil yang spektakuler, yang penuh kebahagiaan, yang tidak mengecewakan. Dan harapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya hari ini, yuk, kalau iblis lagi mentaruh intimidasi supaya engkau putus pengharapan, karena iblis mengerti firman. Iblis mau engkau berhenti berharap supaya hidupmu tidak bahagia. Tidak lihat sesuatu kebahagiaan yang penuh itu gimana, saudara? Saudara, iblis berusaha mencuri pengharapanmu di dalam Tuhan supaya hilang. Itu sebabnya iblis lagi menanamkan roh putus asa. Sudahlah, percuma berharap sama suamimu loh. Suamimu makin menjadi-jadi. Lah buat apa? Lebih baik berharap sama Anton. Nah itu misalnya. Buat apa berharap sama suamimu yang sudah kantongnya bokek, selingkuh lagi? Lebih baik berharap sama Andi. Nah ini saudara ya. Ini yang perlu saudara dan saya hari ini jangan terpancing dengan emosi supaya engkau putus pengharapan. Sekali saudara berharap sama Yesus, teruslah berharap. Karena itu tidak akan hilang. Ujung-ujungnya pengharapanmu jadi penuh kebahagiaan.
Makanya Tuhan itu bilang sama saya gini, Eli, Eli, sabar ya di tengah pengharapanmu. Kamu cuma berharap sedikit kebahagiaannya. Tapi aku sudah sediakan di depan. Itu adalah banyak kebahagiaan yang membuat engkau penuh, Eli. Makanya sabar. Kamu cuma mengharapkan, yang kamu harapkan itu cuma sebagian kecil kok kebahagiaannya. Tapi buat aku, dengan penundaan waktuku, kamu bermegah, bersuka cita aja. Karena aku sudah menyediakan yang penuh itu enaknya luar biasa. Nikmat, tidak bakal kecewa kamu, Eli. Dan itu tidak akan hilang. Amin, saudara. Yuk, yang terakhir, bermegah di dalam kesengsaraan. Jadi 3 hal ini yang membuat setelah khotbah ini selesai, saudara tidak akan sedih lagi. Bu Eli bilang, bermegah bukan karena masalahku selesai. Saya hari ini bermegah bukan karena saya sudah teletabis sama suami. Bukan karena saya sudah berpelukan. Tapi saya punya keunggulan sebagai anak Tuhan. Saya hari ini di tengah masalah kesengsaraan yang berat, itu bukan masalah. Saya sudah bisa bermegah dalam anugerah, saya bisa bermegah di dalam pengharapan, saya bermegah di dalam kesengsaraan saya. Ayatnya 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Ya, ini selesai. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh apa saudara? Belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima apa saudara? Menerima apa saudara? Kesengsaraan, menerima kerugian, menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Makanya jangan mau dibodohi iblis. Bu Eli, kesengsaraan berlimpah-limpah. Masalah air mataku Bu Eli berlimpah-limpah. Saudara cuma ingat yang jelek terus. Tapi firman Tuhan mengajarkan buat saudara dan saya malam ini. Yuk, siapapun saudara, jangan putus asa. Tuhan mau kita semangat, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Karena apa saudara? Karena kita yang pertama hidup dalam belas kasihannya. Belas kasihan Tuhan berlimpah-limpah enggak buat saudara di tengah kesengsaraan ini? Sangat saudara. Dia itu hatinya selalu masyhul. Waktu saudara meneteskan air mata, berteriak-teriak, Tuhan enggak kuat Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, nak, belas kasihanku berlimpah-limpah kok nak, tenang nak. Yang kedua apa? Kita juga hidup dalam kekuatannya yang berlimpah-limpah. Itu tadi firman Tuhan berkata, kita juga hidup sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, kami juga mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, hidup dalam penghiburannya yang berlimpah-limpah. Jadi hari ini jangan lihat kesengsaraanmu yang berlimpah-limpah. Tapi ingat di masa-masa kesengsaraanmu, Tuhan berkata, bermegahlah. Semakin engkau bisa bermegah, semakin engkau bisa dongkrak iman, semangat, tetap sukacita di tengah penderitaanmu, maka engkau akan melihat bagaimana belas kasihanku berlimpah-limpah, kekuatanku berlimpah-limpah, penghiburanku berlimpah-limpah atas hidupmu. Iblis ngerti firman ini enggak? Ngerti. Makanya saudara dipaksa terpuruk supaya enggak menikmati penghiburan dan belas kasihan kekuatannya Tuhan. Saudara dipaksa untuk putus asa. Saudara dipaksa untuk lihat kesengsaraan yang berlimpah-limpah. Tapi senyatanya di balik kesengsaraanmu yang berlimpah-limpah ada belas kasihan, kekuatan, penghiburan. Saya ngalami penghiburan Tuhan yang berlimpah-limpah, door prize, surprise, mujizat yang buat saya kaget-kaget di tengah proses.
banyak hal, saudara. Itu sebabnya seperti Bu NN tadi. Kaget lihat kesengsaraannya. Lihat suami divonis kanker, aduh Tuhan. Lihat mungkin usaha sepi, aduh Tuhan. Tapi waktu dia bisa bermegah, dia tetap mengucap syukur. Apakah Tuhan tidak lakukan mujizat? Oh jelas. Kita lihat kesaksian tadi. Penghiburan Bu NN hari ini, kalau enggak dia enggak mungkin bisa bersaksi, saudara. Bagaimana kekuatan Tuhan membuat dia mampu berdiri sampai hari ini. Itu karena belas kasihan. Makanya jangan takut. Belas kasihan Tuhan itu terjadi itu secara luar biasa. Ya, saya sudah selesai. Kita percaya bahwa di tengah-tengah masa sukar ini, saudara akan melihat 3 hal ini, saudara. Jadi saudara jangan berpikir masalah bukan masalah lagi, ya. Masalah bukan jadi beban dalam hidup saudara dan saya. Masalah ini adalah kesempatan buat saudara melihat bagaimana kita bermegah dalam anugerahnya. Percayalah, saya melihat ketiga hal ini terjadi dalam hidup saya. Ada hal yang berguna, ada hal yang mulia, ajaib yang saya alami. Janji-janjinya bukan hanya satu yang digenapi. Ada banyak janji yang Tuhan genapi yang saya lihat. Dan saya semakin kuat, saudara. Yang kedua ada bermegah di dalam apa, saudara? Bermegah di dalam karunia. Bermegah di dalam apa, saudara? Yang kedua tadi, yaitu bermegah untuk melihat pengharapan saudara. Siapa yang mau lihat pengharapan saudara akan terjadi? Yuk, kita mau hari ini kita bersukacita, ya. Jadi tidak boleh ada yang susah lagi. Jangan lihat kelimpahan kesengsaraan. Berharap Tuhan hari ini kecewa. Berharap. Nah itu orang bermegah, bersukacita. Cirinya seperti itu. Karena kita akan lihat sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, bermegahlah di dalam kesengsaraan. Ya, 3 hal ini kita percaya. Bu NN terima kasih buat kesaksiannya, ya. Walaupun kita cuma bertemu sekali, ya, tapi Bu NN juga saya melihat hasilnya. Kalau saya di-report seseorang yang hasilnya spektakuler itu saya ikut bersukacita. Nama Tuhan dipermuliakan, ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian, ya, yang akan kita dengar dari bagaimana seseorang yang mau jadi pelaku firman. Yuk kita mau nyanyikan lagu malam ini, 1 lagu, ya. Kita mau hari-hari ini, saudara, jangan putus pengharapan. Yuk bermegah, saudara. Yang lagi lowbat, lagi tidak semangat, lagi putus asa, hidupnya rasanya kok monoton, ya hidup ini gini-gini Tuhan, pingin mati aja Tuhan, aku pingin cepat dipanggil pulang ke rumah Bapak. Hari ini yuk kita mau bermegah, ya. Hidup di masa sukar Tuhan tetap memberikan sesuatu yang terbaik kok, ya. Yang penting saudara mau bermegah. Yuk Fran, nyanyi Fran, lagu Fran. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar.
besar. Sekali lagi katakan, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sangat berterima kasih kalau kami masih Tuhan hari ini hidup di dalam kemegahan kami. Di tengah masa-masa yang sulit, kami tahu dunia lagi mengalami kepanikan. Justru kami sebagai anak Tuhan, kami terus bermegah. Itulah yang membedakan kami dengan orang dunia. Kami tidak akan pernah jatuh, Tuhan. Kami tidak akan pernah putus asa. Karena di tengah-tengah keadaan tersulit sekalipun, kami tetap bermegah, Tuhan. Kami bermegah di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Kami bermegah di dalam pengharapan. Dan kami terus bermegah di dalam kesengsaraan. Kami percaya Tuhan, malam ini kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis untuk kami terus dipaksa melihat kesengsaraan demi kesengsaraan. Tapi kami akan melihat di balik ketika kami bermegah, kami melihat perkara besar pasti terjadi. Masalah bukan masalah lagi, karena masalah itu adalah mendatangkan ketekunan buat kami. Tahan uji, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya kami bersyukur dengan masalah kami, Tuhan. Kami bersyukur dengan masalah yang sampai hari ini, Tuhan, masih terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu ini semua hanya untuk kebaikan kami. Berkati anak-anak-Mu yang malam ini mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah menyediakan, Tuhan, janji-Mu, hal yang mulia, yang ajaib, dan sesuatu yang sangat berguna buat kami. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan saat ini berkati, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.